Kembali lagi dengan One Ways Direction Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan momen ketika Uti Watimena, Sofiatul Edis dan Erpen nyungsep berjamaah. Ketika saya menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana, pertanyaan dasar-dasar teologi, apakah ada? Yesus berkata dari mulutnya sendiri bahwa Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Sayangnya mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang sangat sederhana dari saya. Selamat menyaksikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari diskusi ini. Terima kasih. Iya nih, tumben selamat datang Bang Edis. Selamat. Kalau nggak ada Sofiatul nggak pernah mau masuk ke sini Bang Edis. Dia nyari Sofiatul ini. Ya. Udahlah Sofiatul, akui saja konsep ketuhananmu itu nggak masuk akal gitu loh. Ya, masuk akal. Halo. Bukan nggak masuk Boleh akal. ada kesusupan dalam Alkitab itu nggak ada dalilnya tuh. Ya, siapa nih tadi? Maaf ya. Iya, maaf One Way sebentar ya. Tunggu antrian ya. Ya. Tadi baru masuk Pak One Way. Iya. Tadi Pak Tana ya, silakan Pak Tana. Saya dulu boleh domba kecil? Oh, domba kecil ya. Tadi Pak Tana itu Pak. Iya. Sebentar Pak Tana dulu ya. Oh, enggak gini, enggak. Aku ini enggak, dikit aja, enggak sampai 1 menit. Iya. Aku ini lihat Muslim itu tertawa terbahak-bahak ya. Dia melihat Muslim tertawa terbahak-bahak, terbalik. Kamilah yang melihat kalian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa mengimani konsep ketuhanan yang tidak masuk akal sehat? Gitu loh. Ya, kami yang tertawa terbahak-bahak melihat konsep ketuhanan kalian sebetulnya ya. Mari sama-sama kita simak. Mereka minta tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Dan emang di Al-Quran ada, "Akulah Allah, sembahlah aku." Tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Ada surat Toha ayat 14, surat Toha ayat 14. Ya. Ketika mereka bertanya, di manakah dalil bahwa Allah itu Tuhan? Ya, saya menjawab dengan dalil ya, surat Toha ayat 14. Ya. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Itu dalil bahwa Allah itu adalah Tuhan, Dia memperkenalkan dirinya. Ketika saya jawab dengan dalil, mereka kejang-kejang dan tidak menerima. Ya, padahal saya tidak berasumsi, saya menjawab dengan dalil. Mari sama-sama teman-teman kita simak. Surat Toha ayat 14, surat Toha ayat 14. Ya. Surat Itu kan Toha ayat 14 itu kan 14. perkataan Elohim Pak yang disandur ke situ. Katamu, Tunggu. aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sholatlah Pak One untuk Way, mengingatku. kalau ribut saya turunin Pak One Way. Pak One Way, kalau ribut saya turunin. Kita Surat nggak mau ke depan Toha. sini Pak One Way. Surat Toha itu menceritakan tentang Musa. Nah, dibilangnya surat Toha menceritakan tentang Musa. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada umat Islam. Itu tidak menceritakan tentang Musa. Itu bukti bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Dia adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka beribadahlah kepada Allah dan laksanakanlah sholat untuk mengingat Allah. Ya, kita tertawa terbahak-bahak ketika kita menjawab pertanyaan mereka, tetapi mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Baca. Ya silakan domba kecil. Ya. Al-Quran kita bukan kitab untuk orang mati, pahami isinya supaya hidup. Jelas. Dalilnya ada Tuhan itu. Di mana Allah berkata, "Aku orang kamu tuh salah sejarah." Aku. Ayo, tunjukkan ayatnya. Iya, kalau saya sama Pak Dani itu. Surat Toha ayat 14. Jika Aku adalah bertanya, Allah. Mana? Ani Tunjukkan Allah. ayatnya. Sudah ditunjukkan surat Toha ayat 14. Sudah Itu ditunjukkan. cerita Saya selalu menjawab pertanyaan kalian. Kalian saja yang nggak mampu menjawab pertanyaan saya, gitu loh. Itu cerita Kalian pikir tentang Yesus itu bertemu Tuhan? dengan John Allah. Ini 13 chapter 13 itu apa? Kurios itu Sayyidina Sayyid. silakan dilanjut. Bukan Tuhan, Sayyid. Tuhan, kenapa kejang-kejang banget ya mengakui Yesus adalah. Sudah tunjukkan Sayyid itu disembah ya. Nah, kata si Sofiatul, Sayyid itu disembah.
Ya, kata si Sophia tuh Sayyidina itu disembah, sedangkan Sayyidina itu Tuhan, bukan Tuhan. Umat Islam bilang kepada Nabi Muhammad adalah Sayyidina Muhammad. Umat Islam bilang kepada sahabat-sahabat Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan umat Islam tidak menyembah Sayyidina alias Tuhan. Ya, di sini sudah terbuka ya kekeliruan dari si Sofiatul ini. Dia menyembah Sayyidina Tuhan, bukan Tuhan, bukan ilah. Yang disembahnya itu bukan ilah, tetapi Sayyidina. Kenapa kejang-kejang, Pak? Pak, biasa aja, Pak, one way. Saya akan tunjukkan sama kamu saya ini adalah Tuhan. seorang yang rasional. Gak mungkin mengimani konsep ketuhanan yang menurut saya gak masuk akal. Yesus anak Bapak, nama Bapak Yesus, kata si Niken. Kayak gitu kan, menurut saya itu confused, membingungkan gitu loh. Kok bisa kalian mengimani hal seperti itu gitu loh. Coba deh, akal sehat itu di mana gitu loh. Akal sehat itu pakai. Jawab dulu, sebentar Bu, tolong di mute dulu dong. Ya, kalau dulu ya, maaf, domba kecil sebentar ya, silakan. Saya mau jawab dulu. Kita narasumber kita Bu Sofiatul ya, jadi dia yang Kalau bicara ya. kalau kamu menggunakan akal sehat, satu ayat di dalam Alkitab At-Tarik ayat 6-7. Sperma keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada wanita. Nah, dia bilang At-Tarik, sperma keluar dari tulang punggung, tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Itu ayat yang sangat ilmiah. Tetapi maaf, Al-Quran itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Itu akan sudah membuat kamu murtad. Mengapa Sofia justru itu bukti Al-Quran itu sangat ilmiah. Nah, Al-Quran itu sangat ilmiah ya. Surat At-Tarik ayat ke-4 dan ke-6 itu sangat-sangat ilmiah ya, sangat ilmiah. Mari kita buktikan ya. Bentar. Sebentar teman-teman ya. Karena saya berbicara pasti menggunakan data dan fakta. Ya. Menurut Dr. Muhammad Ali Albar, ayat Al-Quran menjelaskan bahwa air yang terpancar itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada perempuan. Air sperma terbentuk di dalam testis dan bagian-bagiannya. Testis dan ovarium masing-masing terbentuk dari akar umbi reproduksi yang terdapat antara sulbi janin dan tulang dadanya. Testis secara bertahap akan turun hingga sampai ke kantong skrotum di luar rongga perut di akhir bulan ke-7 kehamilan, dan ovarium akan turun ke pelvis panggul perempuan. Dalil-dalil ilmiah tentang hal ini adalah bahwa testis dan ovarium terdapat nutrisi dari darah, syaraf dan getah bening dari antara sulbi dan tulang dada perempuan. Jadi menurut dokter ini, yang berbicara adalah dokter gitu. Betapa ilmiahnya ayat Al-Quran dibilang si Sofiatul tidak masuk akal. Karena apa? Karena Al-Quran itu hanya bagi manusia yang berpikir, bukan bagi para penyembah Sayyidina. Sayyidina itu Tuhan, ngapain disembah? Ya, yang disembah itu ilah, bukan Sayyidina. Ya, Sayyidina itu Tuhan, sementara ilah itu Tuhan. Begitulah. Mari sama-sama teman-teman kita menyimak lagi. Justru itu bukti Al-Quran itu sangat ilmiah. Ovarium ilmiah banget. Udah. Jangan di-mute dong. Saya mau menjelaskan. Tidak pernah keluar dari tulang dada saya. Ya, one way. Ya, Kami tidak sperma tidak pernah keluar. Turunin aja Bu. Ya. Maaf, rupanya saya diturunin ya. Teman-teman ya, saya diturunin, tetapi saya minta masuk lagi ya. Kenapa mereka kejang-kejang? Ya, hanya satu one way saja mampu membuat mereka kejang-kejang ya ternyata ya. Lah pokoknya. Tunjuk aja satu ayat di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad di Quran. Kalau ada, si Edis bilang tunjukkan pada dia bahwa Allah telah berfirman kepada Allah di dalam Al-Quran. Semua ayat Al-Quran itu firman Allah. Edis, ya, tutup channelmu. Kamu minta dalilnya surat Al-Baqarah ayat 97 dan ayat 95 dan ayat 97 bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Edis, tutup channelmu ya kalau kamu punya ini ya,
punya keberanian ya mempertanggungjawabkan ucapanmu ya. Ya channel saya tutup lah gitu. Kalau ada gitu loh. Makanya saya pengen. Nah, Edis, channelmu tutup. Allah memfirmankan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Ya, mari teman-teman kita baca surah Al-Baqarah ayat 95 dan 97. Ya, ini khusus buat Edis. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah dan membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke hati Nabi Muhammad. Edis, ini dalilnya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah. Silakan kalau Anda betul dengan ucapan Anda, tutup channel Anda ya. Tetapi kalau Anda tidak punya malu ya terserah Anda, itu urusan Anda. Mari teman-teman kita simak lagi. Ya, percakapan yang sangat-sangat membuat saya geli. Kalau ada ya channel saya tutup lah gitu. Kalau ada gitu loh. Makanya saya pengen tanya. Kemudian yang kedua, nyambung pertanyaannya domba kecil tadi ya. Sebenarnya di dalam Quran aja pasti susah. Jawabannya muter-muter kayak kasih. Malas. Masa ada Tuhan Tuhan logik gitu loh ya. Ketika Allah mengaku bahwa dia pencipta ketika Allah mengaku dia, sebentar, lihat depan saya, Pak Wanwe, lihat depan saya dengan Pak Dani ya. Ketika Allah mengaku bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, semuanya itu adalah klaim pada saat dia mengaku bahwa dia adalah Elohim. Ya, saya minta supaya Pak Wanwe mencari ayat ya yang mengatakan bukan aku, ya bukan aku, tetapi kamilah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Pak Dani nyungsep karena nggak akan pernah ketika dia menyebut dirinya aku, ketika dia menyebut dirinya aku, itu selalu itu sedang mengutip ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi untuk dirinya sendiri dia menyebut dirinya kami. Enggak ketemu. Apa yang diciptakan Allah? Juga ada nyungsep. Iya. Apa yang diciptakan Allah? Ayo Pak jawab. Mana kun fayakun ciptaan Allah? Tunjukkan ini. Iya, mana? Apa yang diciptakan matahari diciptakan Allah, mana buktinya? Ini kan mereka itu bukan manusia-manusia yang berpikir katanya, mana apa yang diciptakan Allah? Ya alam raya ini diciptakan Allah lah. Ya, kasihan sebetulnya saya itu ya. Mereka itu bukan orang-orang yang berpikir. Ya, mereka bertanya mana yang diciptakan Allah? Yang jelas alam raya inilah yang diciptakan oleh Allah. Mana? Kun fayakun mana? Iya, menghidupkan orang mati. Katanya kan dia menghidupkan orang mati. Mana ceritanya? Alah, itu kan ngomong ya, Allah menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati. Aku mau jawab gimana? Miku selalu di mute. Berbeda dengan Iya. Tunjukkan ayatnya. Dalil Allah menciptakan langit dan bumi ada surat Al-Anbiya ayat 30. Mana ayatnya Yesus menciptakan alam? Itu aku, dia menyebut dirinya aku. Bukan ayatnya, kalian kan. Cukup satu ayat kalian diam semua. Katanya Islam percaya dengan kuping. Cukup satuan lo bikin kalian diam semua. Bagaimana mana ayatnya? Tuhan. Wah, kitab suci yang berasal dari Tuhan pasti tidak berbarengan dengan nah ayatnya. Emangnya Galileo dihukum paus karena Galileo bilang matahari pusat akan Surya sampai dihukum paus. Diturunin aja berbarengan dengan saya. Bro, nulis one way saja salah dia itu. Udah what? Nah, tiba-tiba saya diturunin karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya dan saya di-kick. Ya,
Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya tentang dalil Yesus yang menciptakan alam raya ini. Tidak ada dalilnya dalam 4 gospel kanonik. Mereka kejang-kejang dan akhirnya mereka mengkick saya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.